Kita lanjutkan lagi pembahasan kita ilmu negara. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang pembenaran negara. Setelah sebelumnya di pertemuan keempat kita membahas tentang terbentuknya teori-teori asal mula terbentuknya negara. Untuk pembenaran negara atau teori justifikasi negara, kita mengenal beberapa jenis teori minimal ada 3 teori besar yang membahas tentang pembenaran negara. Yang pertama adalah teori teokrasi yang kedua teori kekuatan Teori kekuatan ini nanti kita akan bagi lagi menjadi 3 teori kekuatan jasmani, kekuatan rohani, dan kekuatan ekonomi. Kemudian yang ketiga teori yuridis dilihat dari 2 jenis, 2 kaidah hukum, yaitu perdata dan hukum publik. Kita langsung kepada teori teokrasi Teori teokrasi ini ada 2, yaitu teori teokrasi langsung yaitu di mana yang memerintah negara atau yang berkuasa adalah Tuhan, raja sebagai alat pemersatu dianggap sebagai Tuhan. Nah, ini jadi menghubungkan kekuasaan raja, kekuasaan pemimpin dengan Tuhan. Contohnya kekuasaan Zeus, kekuasaan Firaun, raja-raja di zaman kuno memiliki pembenaran, memiliki justifikasi dengan menggunakan teori teokrasi secara langsung, jadi menganggap dirinya sebagai penjelmaan ataupun perpanjangan tangan dari Tuhan. Ini teokrasi langsung. Kemudian di abad pertengahan teori teokrasi yang tidak langsung, artinya di sini menggunakan sarana-sarana yang tidak secara langsung menyatakan dirinya sebagai Tuhan ataupun anak Tuhan ataupun perwujudan penjelmaan dari Tuhan. Tapi kalau di abad pertengahan ini misalnya ketika sudah runtuhnya Romawi maka di sini kita lihat misalnya ada kaum yang berpendapat raja adalah wakil Tuhan, kemudian kaum kanonis berpendapat bahwa paus menjadi wakil Tuhan. Jadi tidak langsung mempersonifikasikan dirinya sebagai Tuhan, tapi menganggap ataupun membenarkan adanya wakil Tuhan, misalnya raja atau paus pada saat itu. Kaum legis maupun kaum kanonis juga memiliki pembenaran terhadap teori ketuhanan secara tidak langsung seperti itu. Pendukung dari teori ini misalnya kita kenal Augustinus pada masa itu dia juga sudah menulis buku di usia muda beliau sudah menulis buku tentang negara Tuhan Civitas Dei isinya pujian bahwa negara itu negara yang dicita-citakan oleh agama kemudian juga menulis buku tentang sebaliknya kebalikan dari negara Tuhan adalah negara setan Civitas Terrena negara setan, negara ciptaan iblis negara yang serakah tentunya yang disimbolkan dengan negara-negara yang pada saat itu karena sedang berseberangan dengan Romawi, maka dinarasikan bahwa negara iblis itu adalah misalnya negara Romawi tentunya karena penulis buku tentunya berseberangan dengan negara Romawi. Kemudian ia berpendapat bahwa gereja yang dipimpin oleh paus kedudukannya sama seperti negara yang dipimpin oleh raja. Jadi memang di sini menggunakan dasar tadi teologis teokrasi Kemudian juga Thomas Aquinas kita sudah sering bahas Thomas Aquinas juga salah satu penggagas pendukung daripada teori pembenaran Tuhan ini untuk teori pembenaran negara dengan menggunakan teori ketuhanan menggunakan prinsip-prinsip asas yang dimiliki oleh negara-negara Katolik Roma pada saat itu misalnya asas hukum Tuhan lex eterna lex divina lex naturalis hukum positif itu juga berasal dari pendapat-pendapat yang juga dikembangkan oleh Thomas Aquinas. Itu jadi teori langsung dan teori teokrasi tidak langsung. Saya kira itu untuk kemudian teorinya von Aquino yang mengemukakan 2 pedang rohaniah yaitu pedangnya paus dan pedang duniawi yaitu pedangnya raja. Jadi memang sudah memisahkan Kalau kita lihat teori teokrasi juga bermacam-macam ada yang memisahkan antara kekuasaan religi kekuasaan agama dengan kekuasaan
kekuasaan dunia, gitu, ataupun kekuasaan pemerintahan yang dipimpin oleh raja, ya. Nah, kita akan melangkah ke teori berikutnya, yaitu teori kekuatan, ya. Intinya adalah ya bersumber dari sebuah kekuatan, ya, baik itu kekuatan jasmani, ya, misalnya yang dikeluarkan oleh Thomas Hobbes, ya, dalam bukunya Leviathan, ya, mengatakan bahwa manusia hidup, ya, bagai serigala satu terhadap lainnya. Maka pemimpin itu, ya, timbulnya negara itu, ya, karena adanya kekuatan, ya, kekuatan jasmani, ya, melalui, ya, perang, ya, sehingga penguasa harus memiliki, ya, termasuk negara yang memiliki kekuasaan, ya, memiliki kekuatan, ya, fisik, ya, baik itu fisik, ekonomi, ya, maupun kekuatan rohani, ya. Begitu juga Machiavelli juga menggagas, ya, pendapat yang sama, ya, yang mengatakan bahwa penguasa haruslah seorang yang ganas seperti serigala, ya. Ini ya pendapat-pendapat yang sangat ya tidak relevan lah kalau di masa sekarang, tapi pada masa itu tentunya dengan kondisi mungkin, ya, perseteruan pada saat itu, ya, konflik yang memang sedang terjadi, ya, digagaslah teori-teori ini. Penguasa harus orang yang ganas seperti serigala, ya, mampu bertindak dengan tangan besi agar rakyat takut kepadanya, ya. Itu teorinya Machiavelli. Begitu juga teorinya Sang Hyang, ya, mengatakan bahwa penguasa haruslah orang yang kuat, ya. Saya kira itu bisa kita pahami, ya. Kekuatan yang ketiga, ya, selain dari kekuatan fisik, ya, kekuatan ekonomi, dan ada lagi namanya kekuatan rohani. Nah, inilah yang juga sangat terkait sebenarnya dengan teori ketuhanan, ya, karena misalnya, ya, ketika kekuatan rohani ini, ya, dikaitkan dengan aspek agama, ya, atau spiritualitas, ya. Kekuatan ekonomi, ya, tadi kita sampaikan juga, ya, intinya adalah bagian dari suatu kekuatan, ya, yang menjadi dasar munculnya suatu negara, ya. Saya kira itu nanti teman-teman silakan baca di sini. Untuk kekuatan ekonomi ada banyak penggagasnya, mulai dari Karl Marx, ya, yang tentunya ajarannya ini, ya, menjadi sangat fenomenal, ya, karena di sini mempertentangkan, gitu, ya, kelas-kelas, ya, ekonomi kuat dan ekonomi lemah, ya. Kemudian juga ada ajarannya Lasky, ya, teman-teman bisa baca di sini, ya, bagaimana kekuatan ekonomi ini, ya, menjadi penyebab, ya, terbentuknya negara, ya, dengan cara merebut kekuasaan ekonomi. Kemudian juga duit juga, ya, adanya salah satu kekuatan ekonomi untuk dapat berkuasa. Saya kira itu. Nah, yang mungkin yang sangat penting ini, ya, teori yuridis, ya, yang merupakan salah satu teori kunci, teori utama yang akan kita bahas, yaitu untuk membenarkan adanya negara. Yang pertama berdasarkan teori yuridis hukum perdata, ya, yaitu hukum keluarga, ya, patriarkal, ya, kemudian hukum benda, ya, patrimonial, dan hukum perjanjian. Inilah, ya, yang membenarkan adanya negara, yang menjustifikasi adanya negara berdasarkan teori yuridis. Yang pertama hukum benda, artinya negara, ya, dalam hal ini, ya, dibenarkan, ya, muncul, ya, karena tanah merupakan alat atau objek dari manusia yang melakukan tindakan tertentu, ya, sehingga pembenaran negara berdasarkan hak untuk memiliki suatu benda, yaitu tanah. Jadi di sini menggunakan asas, ya, hukum kebendaan, gitu, ya. Jadi negara itu dianggap sebagai wilayah, ya, kebendaan, ya, wilayah sebagai hukum kebendaan, yaitu wilayah atau tanah, gitu, ya. Dimana ini didukung oleh pendapatnya Heller, ya, kemarin sudah kita bahas juga siapa itu Heller, yang menyatakan bila seseorang memiliki benda atau tanah maka ia mempunyai hak sebagai penguasa. Cuma ini tanahnya luas, ya, tanahnya dalam bentuk wilayah negara. Jadi menganalogikan, gitu, ya, terbentuknya negara itu seperti seorang penguasa sedang memiliki tanah. Tentunya, ya, pada beberapa kondisi kita bisa melihat memang itu ada, gitu, ya, misalnya pada kondisi-kondisi, ya, di masa lalu, gitu, ya, kepemilikan wilayah yang sangat luas, gitu, ya, akhirnya menjadikan si penguasa atau pemilik tanah tersebut, ya, secara kenyataan, ya, menjadi sebuah negara. Selain hukum benda, ya, yang tadi menganalogikan dengan kepemilikan tanah, juga ada hukum perjanjian. Ini kita sudah sering sekali dengar, ya. Saya akan bahas sedikit saja hukum perjanjian. Intinya adalah adanya perjanjian kontrak, ya, antara rakyat dengan penguasa, ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam di pertemuan berikutnya. Nah,
Nah, yang lebih advance lagi, yang lebih berkembang lagi dari teori yuridis ini ada teori hukum publik ya, yaitu teorinya Caesarismus, kemarin sudah kita bahas juga, teorinya Monard Comachen ya, kemudian teori perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat ini minimal ya teman-teman harus paham, dikemukakan oleh 3 tokoh yang menjadi rujukan utama, yaitu Thomas Hobbes, John Locke dan Rousseau ya, J.J. Rousseau. John Jack Rousseau ya. Caesarismus ya, kemarin sudah saya sampaikan, dia menggunakan ya dengan teori yuridis perjanjian itu, dia menggunakan perjanjian berupa penyerahan kekuasaan ya kepada kaisar ya. Kemarin kita sudah bahas ya teori Caesarismus, saya ulang lagi, yang namanya Lex Regia, yaitu undang-undang untuk memerintah ya. Lex Regia ini yang mengalihkan kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan raja atau kaisar ya, gitu ya teman-teman ya, sehingga kekuasaannya menjadi absolut. Nah ini ya, jadi dia mendukung absolutisme kalau kita lihat di sini. Monard Comachen sebaliknya ya, jadi dia meniadakan keabsolutan kaisar ya. Konstruksi hukumnya bagaimana? Konstruksinya rakyat mengadakan perjanjian masyarakat ya. Jadi yang mengadakan perjanjian ini bukan rakyat dengan bukan rakyat dengan kaisar, tapi sesama masyarakat, membentuk negara. Jadi terbentuknya negara, termasuk kemudian membentuk adanya kekuasaan, itu juga dari rakyat. Nah, jadi beda ya dengan tadi teorinya Caesarismus. Teori Monard Comachen ini lebih meniadakan kekuasaan absolut, karena timbulnya kekuasaan itu juga dari rakyat. Berikutnya mungkin aja teman-teman akan baca teori Monard Comachen ini. Nah, kita sekarang melangkah ke teori perjanjian masyarakat modern ya. Intinya adalah di sini ya, dari status naturalis yang menjadi status sivilis. Apa tuh status naturalis? Ya, itu adalah suatu kondisi ya di mana di situ belum terbentuk ya masyarakat ya, belum terbentuk negara, ya masih bersifat masyarakat yang terbentuk secara natural ya, nanti baru menjadi status sivilis. Di situ sudah menjadi negara yang memiliki hukum ya, yang memiliki perjanjian berupa keterikatan dalam bentuk hukum positif. Ya, tokohnya adalah Thomas Hobbes ya. Thomas Hobbes ini ya menyatakan bahwa masyarakat mengadakan perjanjian bersama untuk membentuk negara, Pactum Unionis ya, Pactum Unionis ya. Jadi walaupun negara sudah terbentuk ya, tapi rasa takut belum hilang, sehingga perlu diadakan perjanjian dengan penyerahan kekuasaan kepada penguasa. Yang itu yang disebut dengan Pactum Subjectionis, untuk memberikan rasa aman. Akibatnya, ya, wewenang penguasa menjadi tidak terbatas. Nah, di sini kalau kita lihat teorinya Hobbes juga mengarah kepada absolutisme ya, karena adanya penyerahan ya, sehingga wewenang penguasa menjadi tidak terbatas dan rakyat menyerahkannya tanpa syarat, sehingga terjadi kekuasaan yang mutlak. Walaupun di awal tujuan dari Pactum ini adalah untuk mengusir rasa takut, tapi justru dengan adanya penyerahan ini membuat adanya keabsolutan ya, yang menimbulkan rasa takut juga tentunya ya. Kemudian yang berikutnya teori John Locke. Nah, teori John Locke ini ya berdasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi ya, life, liberty and property ya, hidup, kebebasan dan kekayaan ya. Teori John Locke ini ya, kalau kita lihat konstruksinya adalah kekuasaan penguasa menjadi terbatas ya, tidak boleh melanggar hak-hak asasi ya, hak-hak dasar rakyatnya. Jadi kalau kita katakan John Locke ini merupakan bapak dari hak asasi ya, bapak dari hak asasi manusia, karena dia mengedepankan prinsip tadi ya, hidup, kebebasan dan kekayaan. Jadi terbentuknya negara ya dari Pactum ya Unionis maupun dari Pactum Subjectionis ini harus mampu memberi jaminan ya, harus mampu memberi jaminan dan perlindungan terhadap dasar ya, hak rakyatnya. Saya kira itu teman-teman. Yang terakhir kita bahas teorinya Rousseau ya. Jadi teori ini yang sangat berpengaruh sekali ya, termasuk ya di dalam praktek ya ketatanegaraan terkini ya, yaitu yang disebut dengan terbentuknya kedaulatan rakyat ya, kedaulatan rakyat ya, di mana negara ya terbentuk ya berdasarkan ya atas
kehendak rakyat. Rousseau dikenal sebagai teori kedaulatan rakyat, ya. Nanti bagaimana implementasi dari ketiga teori ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, tentang ya pemisahan kekuasaan, tentang bentuk-bentuk pemerintahan, ya, tentang alat-alat kelengkapan negara, ya, yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, untuk pertemuan ini kita akhiri, ya. Jadi sebagai tugas dari teman-teman sekalian, nanti tolong teman-teman berikan, ya, pendapat, ya, terkait dengan teori-teori apa, ya, yang membenarkan adanya negara Indonesia. Jadi teman-teman silakan gunakan semua teori itu. Kira-kira menurut teman-teman Indonesia ini terbentuk berdasarkan teori apa? Berdasarkan teori pembenaran. Apakah teori teokrasi? Apakah teori perjanjian? Ya, apakah teori apa tadi? Teokrasi, ya, perjanjian, ya, teori kekuatan, ya. Nah, silakan teman-teman ambil dan juga kemukakan pendapat dari tokoh yang mana. Baik, terima kasih itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.